Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Waalaikumsalam. nih? Ini kita udah OTW UTS. Sebenarnya aku sendiri, aduh, nggak tahu ini banyak pertanyaan yang pengen aku tanyain ke kakak-kakak untuk Mantap. mewakili anak-anak 56. Aduh, eh apa namanya? Kita bakalan sharing-sharing aja sih pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak 57 sama anak-anak 56. Bisa kita mulai kali ya? Bisa. Kita mau perkenalan dulu atau gimana? Gimana nih, Sel? Enaknya, Sel? Masa nggak ada yang kenal KF? Ah, kan Nggak, kasihan nih, gitu. anak 57 ini belum kita kenal nih. Boleh kenalan dulu aja dari KF. Iya, kenalan dulu aja. Kita kenalan dulu ya. Yang pakai kerudung hijau itu anak ESL 54, ada Kak Eva. Halo, aku Eva, SL54. Terus yang pakai kerudung biru ada Kak Sheila dari ESL 56. 55 maksudnya. Iya, Seumuran kamu maaf. kan muka kita hampir sama sih. Teman-teman Kita angkatan dong. kapan? Aku sendiri Fadia dari ESL 56. Di sini kita bakalan sharing-sharing tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering terlintas sama anak-anak ESL, maba dari PPKU atau enggak maba departemen sendiri sih. Contohnya kayak aku. Kita mulai aja ya. Yang pertama, how to manage akademik dan organisasi at the same time. In case tugas dan kawan-kawan kan hal wajib sebagai mahasiswa nih Kak. Apa ada tips untuk membagi waktu dan bagaimana kalian mengatur prioritasnya nih? Bisa dimulai dari Kak Eva kali ya. Boleh Kak Oke Eva? ya. Oke, aku dulu nih ya. Oke. Gimana manage antara akademik dan organisasi ya? Ya. Oke. Sebenarnya kalau dari aku sendiri, aku bukan yang aktif banget organisasi sih, cuman ikut satu nih himpunan Risa, Himpro Risa. Kalau how to manage sih, aku sendiri belum menemukan gimana cara terbaik untuk memanage antara organisasi sama akademik. Tapi mungkin kalau menurut aku, tipsnya itu kalian harus fokus sama apa yang kalian kerjain dulu. Misal, ada jam kuliah nih. Nah, itu kalian fokus dulu kuliah. Nanti ada jam untuk organisasi, kalian fokus organisasi. Biar semua urusan sesuai bidangnya itu terlaksana dengan baik. Gitu sih, Fat, kalau menurut aku. Wah, keren. Gimana nih kalau menurut Kak Sheila? Kayaknya sama sih, kayak maksudnya aku juga nggak terlalu pandai dalam memanage sesuatu ya, terutama berarti kan kalau manage gitu ya manajemen waktu sih ya terutama. Tapi kalau menurut aku sendiri, ketika aku udah harus mengambil amanah itu, sebelumnya kan sebelum diambil dipikirin dulu tuh, terutama amanah ya, amanah kayak organisasi atau yang kepanitiaan dan lain sebagainya. Karena yang kita tahu emang tujuan pertama kita ya kuliah gitu. Tapi kan Iya. juga dari kita sendiri nggak mungkin kan kuliah doang, pengen ada sesuatu yang lebih. Nah, misalnya akhirnya kita bisa organisasi, dipikirin dulu kalau misalnya emang mampu untuk memanage kira-kira, udah diambil gitu. Terus pas udah kita lagi dua-duanya berjalan, kalau dari aku kadang nggak bisa, kita tuh nggak bisa multitasking gitu. Multitasking is impossible gitu. Jadi mungkin ada beberapa yang agak dikorbankan gitu ya. Iya. Misalnya kayak pasti entah waktu tidur, entah pasti ada sedikit penurunan nilai yang biasanya harusnya bisa maksimal dinilai, tapi kita convert nilainya ke ya gitu. Pasti ada sesuatu yang dikorbankan. Opportunity cost lah. Iya. Si ilmu ESL banget nih, opportunity cost. Wah, anak ekonomi banget ya sih. Oh, pokoknya tuh yang penting kita utamain tujuan kita kuliah berarti ya. Kita utamain akademik kita. Di samping itu kita kan bosen nih kan kuliah, cuman belajar gitu kan, nerima teori dari dosen. Jadi kita ngeluangin waktu kita buat organisasi, panitia gitu ya, Kak. Betul. Dan Oke. lagian kan juga ini ya, waktunya juga nggak terlalu sibuk gitu kan.
Iya, kita juga nyari pengalaman gak sih? Aku juga dulu mikirnya Ya, kayak gitu betul kan. banget. Harus banget nyari pengalaman. Iya, nggak seru kalau misalkan kita nggak ikut apa-apa selama kuliah, Gak Sam. seru. Sibuk itu seru. Panik itu seru. Apalagi Panik kalau itu kita udah itu seru. panitia itu lucu banget dong. Betul banget. Next ya, kita ke pertanyaan. Ini banget pertanyaan. Betul. Konsumsi bimpak nggak, Kak? Aduh, kayak minyak ikan, jinggo, atau omega 6 gitu. Kalau iya, tahu dong yang jenis apa? Waduh. Mungkin dari Sela dulu bisa jawab mungkin Sel. Jelantah kalian biar otaknya ngembang gitu ya kayak. Bisa. Kayaknya kita udah di tahap yang udah di luar ini nggak sih masa pertumbuhan yang harus minum ini. Nggak ngaruh ya, jadinya nggak ngaruh ya. Aku juga nggak ngaruh. Paling kalau sebenarnya kalau misalnya pinter tidaknya seseorang, setiap orang pasti pinter ya. Cuman mungkin sebenarnya vitaminnya itu dalam bentuk ilmu kalau menurut aku. Jadi ada serius ya. Kalau menurut aku vitaminnya dalam bentuk ilmu, entah kita belajar dari pengalaman, entah kita belajar dari orang lain gitu. Jadi menurut aku itu vitamin yang paling manjur, bikin otak kita jadi lebih kritis, lebih pinter. Gitu. Iya, benar. Betul banget, kata Sela. Kalau Setuju Kak deh Eva Mas gimana? Sela, setuju. Vitamin, ini nggak konsumsi vitamin. Begini adanya aja sih. Mungkin kalau untuk vitamin untuk daya tahan tubuh kali ya, kayak vitamin C. Iya benar. Apalagi lagi masa pandemi gini kan. Iya, benar. Jadi kan kita harus jaga kesehatan juga nggak sih? Kalau Betul badan banget. belajar nih, jadinya males. Aduh, tambah ruwet aja deh kepalanya gitu kan. Oke, next ya. Nih, aduh ya Allah, pertanyaannya kenapa sih begini semua? Ini aja deh nih yang easy-easy. Pengalaman ujian online gimana sih, Kak? Wah, dari Ujian, Kak Eva boleh nih, dari Kak Eva. ujian online. Sebenarnya ujian online tuh ada deg-degannya. Apalagi pas mau foto jawaban gitu kan, kita suka disuruh scan kan ke PDF. Itu tuh udah pas lagi foto goyang lagi. Itu sih menurut aku yang paling krusial banget, waktu-waktu krusial. Yaitu kita malah panik gitu. Tapi kalau dari materi, menurut aku ada yang sesuai sama materi yang diajarkan. Tapi ada juga yang pengembangannya gitu loh dari materi kuliah gitu menurut aku. Kayak ujian biasa aja gitu ya, nggak Iya online sih. gitu. Itu mah Iya. emang dosen kadang-kadang suka out of the box gitu deh. Banget, out of the box banget. Kalau Kak Sheila gimana nih, Kak Sheila? Kan baru ujian online tuh 1,5 ya, semester 4 Iya, sama semester 3 luas gitu. Mungkin awal-awal panik karena aduh gimana ini ntar, karena nggak pernah tahu kan gimana, kayak awal-awal PPKU lah gitu kan. Terus berjalannya waktu semester 4 itu yang aku rasain mungkin sama ya kayak kan ESL tuh kan ini ya harus nulis gitu kan, apalagi interdep tuh harus nulis di foto, di scan PDF dulu gitu. Itu yang waktu-waktu krusial yang semua kan, bu saya belum ini, bu saya, nah itu ribut tuh grup pokoknya. Terus yang kedua keimanan kita diuji sih. banget. Gimana nih, bener-bener. Opportunity yang bisa kita lakukan gitu, tapi gimana caranya itu, ayo mau kayak gimana kayak gitu sih. Cuman nggak tahu nih, mungkin terbaru ini kan dosen-dosen itu dulu udah well prepare kan, jadi ya deg-degan lagi udah ini. Iya, pasti sih. Mereka lebih paham nggak sih sekarang kan, maksudnya ini kan nggak semendadak dulu ya kan ya. Iya, udah penyesuaian ya. Mereka udah ngerti celah-celah anak-anak kayak gimana. Betul. Tapi untuk aku sih kemarin pas aku PPKU, aku nggak ada yang nge-scan gitu sih. Jadi kita tuh emang udah disediain aja di LMS gitu. Jadi kita kayak udah ada kayak semacam ruang kosong gitu, kayak tabel kosong gitu buat kita isi gitu di situ. Jadi kita nggak perlu nge-scan gitu. Mungkin itu bisa jadi opsional sih. Kalau misalkan emang kita pengen jadiin PDF kayak gitu-gitu, itu terserah kita aja. Cuman aku lebih prefer ya udah mendingan ditulis aja di situ.
Iya ya, biar gampang ya. Iya kan? Apalagi kalau Aku misalkan inget internet jelek. Ih, apa tuh, Kak? waktu itu pertama waktu UAS semester 3 itu mata kuliah apa ya? Interdep kayaknya. Itu sampai harus ngirim berkas. Jadi awal-awal tuh. UTS dia UTS semester 3 itu kan baru balik. Itu pas lagi UTS kan kita balik. Itu disuruh Mm-mm. ngirim berkas tuh. Jadi habis foto PDF terus ngirim berkas ke Bogor gitu. Jadi ya ternyata nggak jadi. Berlanjut dikirim, Pak. Tuh, Ribet banget. Emang beda-beda sih prosedurnya mungkin. Iya, tergantung sama apa namanya matkulnya aja ya. Iya, Tergantung betul. dosennya mau ribetin atau enggak. Itu dosennya aja kita mau ikut deh. Oke, next ya. Pertanyaan Oke. selanjutnya. Ini pertanyaan mewakili aku sih nih. Di Apa semester tuh? banyak banget kurva nih Kak. Gimana sih cara cepet mahamin gitu? Karena tiap bentuk kurva kan beda-beda gitu. Wah, gimana tuh Kak? Mungkin dari Sela nih, yang masih nemu banyak kurva bisa jawab. parah. Dari ujung ke ujung. Cuman kebetulan aku termasuk yang nggak gampang memahami kurva yang kalau KF mah pinter. Kalau aku Amin, amin. emang agak susah sih Mam. Cuman tips yang sudah aku jalani selama 3 semester ya, kan kita ketemu kurva 3 semester itu apa ya, terus diulang-ulang gitu loh. Jadi pas kuliah tuh kita harus ngulang-ulang gitu. Jatuhnya jadi kayak hafal tapi juga paham gitu. Jadi nggak pas ngafalin, pas ngulang-ngulang itu ikut dihafalin, dipahamin gitu. Tapi emang effortnya makan banyak waktu gitu. Cuman it was sih bagi yang susah ya, bagi yang susah. Aduh, kayaknya gimana ya? Kan sekarang tuh lagi pandemi kayak gini, makin susah kan ditambah pekerjaan rumah nih, apalagi yang cewek-cewek kan. Aduh, aku juga ngerasain sih. Kayak buat ngulas lagi pelajaran yang tadi tuh kayak Iya, belum iya, nyuci iya. piring gitu. Belum nyuci Jadi, piring, belum nyapu rumah. Banyak banget ya yang belum ya. aduh, Kak Eva gimana nih Kak Eva? Kalau dari aku setuju sama Sela. Jadi kita harus mahamin, ngulang lagi, ngulang terus sampai paham. Soalnya apalagi misalnya nih, kalian abis nerima materi, itu langsung kalian ulang terus sampai paham. Terus perhatiin tiap alur perubahan kurva itu kayak gimana. Jadi nanti kalian bakal terbiasa tuh ngelihat kurva ini, kok bisa berubah gini sih? Oh iya, alurnya tuh begini-begini gitu. Berarti emang lebih harus memahami sih setiap alur perubahan kurvanya. Gitu sih kalau dari aku. Oh, berarti kita intinya tuh harus pahamin dulu ya, gitu kan, Paham biar ya. jangan Paham. cuman dihafal doang gitu. Iya. Jadi Fadia Ini kan, gimana nih? Udah mahamin apa masih ngafal nih? aduh aku kadang paham, kadang ya udah deh, ntar aja dipahamin. Sama Dikit kok, dulu. sama dulu juga kayak gitu. Nah, dulu kan semester 3 tuh kurva masih biasa, masih yang satu itu, masih satu satu kurva doang. Ntar Iya makin itu bener. makin turun makin banyak. Semester 6 itu Aduh, perdagangan Waduh, pertanian itu banyak banget kurvanya. Semangat iya. kalian. ini peringatan nih buat anak-anak 56, 57, Banyak banget apalagi 5. perdagangan pertanian. Aduh, semangat semangat. Gak Semangat, apa-apa kok. semangat. Bisa, Ada pasti kok ya. bisa. Anak ESL ada kan ya yang lulus wisuda, adalah masa Ada. Banyak. banyak kan. Jangan putus asa duluan, ini kita sama kurva ya. Betul Oke, banget. next ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Matkul ESL susah ya Kak buat dapetin nilai. Kalau ujian matkul ESL rata-rata materinya itu ada di PPT atau soal ujiannya dari penjelasan dosennya gitu Kak. Jadi ini kita ujian dari dosennya atau emang ada PPT? Jadi kan mungkin lagi pandemi kayak gini bisa nih kan. Aduh, Tadi ya mana ya? nggak boleh dicontoh teman-teman. Ya, ya. Jadi siapa nih? Saya Eva dulu. Iya, dari siapa nih? Boleh dari Dari Kak Eva aku. dulu. Ya. Ini
jawab tipe ujian online ya? Apa offline juga? Online offline sih, tapi berhubung kita lagi online, mungkin boleh yang online. Oke, biar dapat informasi dua-duanya, siapa tahu kita bisa offline lagi segera mungkin ya. Amin. Ya kalau offline itu sebenarnya tergantung dari mata kuliahnya sih. Ada yang based on PPT, tapi ada juga yang pengembangan dari ilmu yang udah diajarin gitu. Online juga kurang lebih sama kok sistemnya kayak offline. Jadi ada yang emang based on PPT, ada yang pengembangan gitu. Ada juga yang dari penjelasan dosen. Jadi emang harus dengerin penjelasan dosen. Ada beberapa matkul yang emang bener-bener dari penjelasan dosennya. Mati aja udah itu kalau nggak dengerin penjelasan dosen. Itu contoh matkulnya apa tuh, Kak? Apa ya yang dari penjelasan dosen? Ekonomi kehutanan. Ekolahan apalagi? Perencanaan kebijakan sumber daya itu semester 5 ya? Semester 7. Karena banyak yang narik ke semester 5 jadi ketuker nih. Iya, ekolahan itu harus. Ekolahan paling benar-benar. Apa kata dosen tuh? Apa kata dosen? Ekolahan tuh lebih ke studi kasus sih gitu. Iya, jadi pengembangan materinya. Gitu. Tapi enak sih, maksudnya kita jadi lebih mengasah untuk berpikir kritis gitu. Cuman emang rada ribet sih. Tapi privilege-nya jadi nggak straight benar atau salah gitu. Jadi dosen bisa mempertimbangkan jawaban kalian. Oh iya, betul. Gitu ya. Ya. Oke, berarti ini ya sesuai sama matkulnya aja berarti ya? Ya, betul banget. Oke, siap-siap ya teman-teman. Siap-siap Fadia juga ya. Aku jadi takut. Aku takut sampai terdep. Oke, next ya. Ini pertanyaan dari anak 57. IPK 2,75, susah nggak, Kak? Kasih motivasi dan tips belajar yang baik dan tepat dong, Kak. Wah, 2,75 tuh. Siapa nih jawab? Mungkin Sela? Ya, Kak Sela. IPK 2,75. Kalau IPK kan berarti kumulasi ya. Iya, kumulasi. Nggak terlalu susah sih, karena kalian kan juga punya IPK IP di PPKU kan, dan aku yakin pasti juga bagus-bagus gitu. Paling tinggal mempertahankan aja gitu. Tapi kalau udah masuk departemen, memang semester 3 tuh agak shock gitu nggak sih, Kak Eva? Banyak yang shock itu. Iya, betul banget. Apalagi kan kita ada embel-embel apa lingkungan, sumber daya, pertanian yang sebelumnya kita belum pernah belajar gitu. Setuju sih. Jadi emang aku ngerasa banget sih dari PPKU ke departemen tuh beda banget emang. Parah sih. Kaget banget kan, kaget banget. Apalagi, aduh online kayak gini, astagfirullah, banyak-banyak istighfar itu sambil ngerjain kuis. Jadi tapi sebenarnya apa tuh, Kak? Menurut aku materi-materi ESL tuh menarik banget. Kalau iya benar. Iya kan? Menarik banget, bikin penasaran gitu. Dari tiap bidangnya ada lingkungan, sumber daya, sama pertanian. Itu menarik banget. Kayak sebelumnya aku belum tahu nih ada ini. Tiba-tiba dapat pelajaran ini, shock sih, emang kaget. Tapi kalau kita belajar, cari tahu, itu tuh menarik banget sih. Menurut aku. Apalagi yang emang masuk ESL tuh emang karena concern sama lingkungan gak sih? Betul. Ya kan? Jadi dia tuh makin kayak, wah ternyata gini-gini nih gitu. Iya. Kak Sheila gimana, Kak Sheila? Iya gitu sih, paling kalau gimana ya, mungkin tinggal kalau sistem belajar yang baik itu balik ke diri sendiri, karena kan kita yang paling tahu gimana ya. Kayak aku misalnya, aku nggak bisa belajar 2 minggu 3 minggu sebelumnya, ntar ujung-ujungnya lupa juga gitu. Jadi SKS paling ya seminggu atau berapa hari gitu, tapi benar-benar tipe belajar yang harus nulis dulu, terus baru dibaca, terus akhirnya paham dan hafal gitu. Kan tiap orang beda-beda. Nah, ada juga yang udah nyerap materi kan. Nah, mungkin itu kita sendiri sih yang harus tahu cara belajar kita gimana.
Kayaknya kalau terkait materi-materi ESL, paling yang agak susah di pemahaman kurva gitu sih. Cuman materi lainnya tuh juga sih sebetulnya interesting sih sebenarnya. Ini pertanyaan dari aku sendiri nih, Kak. Kan ada kurva. Jadi kan kalau ada kurva pasti kan mau nggak mau nanti bakalan ada rumus nih ya kan. Rumus ini nih bakalan sering dipakai nggak sih, Kak? Gimana Kak Eva? Maksudnya gimana nih? Rumus dari kurvanya? Iya, rumus-rumus gitu. Sebenarnya lebih banyak dipakai tuh rumus-rumus di ekonomi umum. Cuman emang ada pengembangan lagi. Jadi nanti di semester akhir nih, semester 6, 7 itu tuh balik lagi teori apa ya? Apa sih itu yang Y sama dengan pendapatan nasional itu muncul lagi gitu. Jadi emang iya dari awal tuh harus paham sih biar kesini-sininya juga bisa ngikutin gitu. Kalau soal kurva itu biasanya kita harus analisis kurva itu gitu. Jadi kita ngebaca kurva disesuaikan sama kasus yang ada di kurva itu, nanti kita jabarin itu gimana. Kayak gitu sih. Kalau rumus, kalau di semester awal-awal 3 atau 4 paling kayak ekonomi sumber daya ya, kayak ekonomi air, gitu. atau tapi nggak terlalu ribet sih, masih ribetan nanti ya bagian Valek nih kayak. Aku dapat valuasi. Semangat, Valex tuh banyak banget materinya. Tapi beneran menarik banget belajar Valex. Tapi karena sekarang online mungkin susah memahami. Karena offline aja susah banget. Itu kayaknya core-nya ESL tuh di Valex sih. Betul. Biar, gue ESL banget nih kalau udah belajar Valex. Emang. Kerasa banget kan ya. Ditunggu Fat di semester selanjutnya nih. Valex. Aduh, jadi takut. Gak apa. Jalanin aja sih. Takut, jalanin aja. Kalau dipikirin malah jadi, aduh, nggak selesai. Iya, beban. Sholatnya jadi nggak khusyuk nanti. Mikirin matkul. Aduh, udah cukup ini matstat, makro, mikro, ya Allah. Makin istighfar aja kan. Emang interdep tuh nggak interest sih. Cuman ya mau nggak mau, karena kan basicnya susah banget. Iya, susah banget interdep tuh. Parah banget. Rasa susah banget interdep. Yang bikin berat itu emang interdep sih kalau aku. Karena ESL masih bisa interesting gitu. Iya, benar. Mayor sendiri tuh menurut aku menarik sih. Iya, karena menarik dan kita interest. Jadi lebih gampang masuk sih pemahamannya. Kalau interdep bawaannya udah ya Allah. Harus kita jalanin, guys. Mirip-mirip kalkulus lah interdep tuh. Iya, benar. Di ekonomi. Itu kan. Oke. Ini aku bingung nih, ini kita udah 30 menit apa belum ya, Bang? Kayaknya belum deh. Enakan ngobrol. Aduh, ya Allah. Asikan ngobrol. Emang kalau sharing-sharing ini tuh seru banget sampai lupa waktu. Iya. Aku banyak banget ngeliat temen aku tuh sampai pagi gitu, kadang-kadang sharing-sharing tuh. Apalagi kalau semuanya relate gitu loh, paham. Iya, bener banget. Ya Allah. Gak kelar-kelar deh tuh ceritanya, tapi seru sih kayak gini, bertukar cerita. Oke, next nih ya. Oke. Tips menghadapi matkul PPKU yang kurang disukai. Ini pertanyaan anak 57, baru juga mulai gimana sih? Coba dari Fadia dulu deh, Fadia kan. Iya, coba. Fresh aku udah terlalu jauh ini buat ke PPKU. Udah lupa mungkin. Gimana nih menurut Fadia? Aku gimana ya, PPKU yang kurang disukai? Ya sebenarnya PPKU tuh materinya tuh sama SMA sih, nggak jauh-jauh. Mungkin yang baru-baru tuh kayak PIP, ya kan? Terus juga kewirus juga dikit-dikit lah, tapi ya enak sih kewirus tuh lumayan lah, nambah-nambah nilai. Tapi untuk yang kurang disukai, kayaknya jalanin aja deh. Yang kurang disukai mungkin kalkulus ya. Parah, apalagi kemarin kalkulus gitu ya. Kalkulus ya udah susah banget. Buat kalian nggak boleh sih kalau
kalian nggak suka sama ekonomi, ekum, Iya. jangan Nggak deh, boleh. jangan. Nggak boleh. Parah. Nanti kalian pas masuk masuk departemen tuh langsung kayak, Shock. sayang nggak sih ngelewatin yang kemarin, kayak gitu loh. Iya. Iya benar. Benar-benar. Gitu deh. Nanti bakal ada pikiran, ya Allah, gue waktu ekum gue kayaknya tidur doang deh. Gua waktu ekum nggak dengerin. Iya. Nyesel banget. Jadi buat kalian harus banget memperhatikan ekum, pahamin ekum. Iya, Harus betul. mulai disukain dulu, ya nggak sih? Iya. Itu nggak bakalan kalau misalkan dari awal tuh udah, apaan sih ini, kok materinya kayak gini, aduh, udah nggak boleh negatif thinking duluan itu. Jadi nggak akan masuk kayaknya sih materinya. Emang. Betul banget. Tapi paling Oke. kalau misalnya yang yang paling nggak disukain tuh sama anak-anak, kalau kita klaster R kan ya rata-rata semuanya. Klaster R tuh ya PM sama kalkulus sih. Cuman Kalkulus sih. mungkin tips dari aku, nggak tahu ini works ke kalian atau enggak. Kalau Iya. aku yang penting ya udahlah lewat aja, yang penting aku nggak ngulang, yang penting nilainya juga nggak jelek-jelek banget. Iya, benar-benar. Itu sih sebenarnya. Kak Eva gimana, Kak Eva? Dari aku sama sih, kayaknya udah jalanin aja. Soalnya bener-bener waktu PPKU tuh ngerasa susah banget, apalagi yang PM, kalkulus. Iya, Ya parah udah sih. jalanin aja. Tapi dulu aku sempat ikut les yang kalkulus. Jadi Oh iya. PM aku jelek. Kalkulus agak meningkat sih meskipun dikit. Sebenarnya les, nggak tahu sih kalau online gini ada les atau enggak. Kalau online gini gimana ya? Dulu kan ada tuh yang Iya. katalis lah, apa yang di asrama. Banyak banget, sampai ada yang di asrama les sampai malam, apalagi Ya. pekan-pekan ujian. Parah sih itu, pada rebahan semua di jalanan. Iya. Ya, Lobby kayak lagi jemur ikan ya, gitu kalau udah Ramai banget. korban kebanjiran nggak sih, tiba-tiba pada tiduran semua. Tapi kalau online gini ada nggak sih les kayak gitu? nggak tahu tuh Kak. Kemarin tuh kalau nggak salah ya ada yang prek gitu kan, pengajar. Tapi aku nggak tahu nih, mereka emang beneran oprek doang atau emang mereka ngajarin. Tapi kayaknya sih bakalan sia-sia juga sih, nggak tahu sih ya. Karena tergantung, kan kalau offline mah gampang ya, nggak ngerti nanyanya gampang, jelasinnya gampang. Ini kalau online Kendala nggak banget ya paham. kalau apalagi Kendala kalkulus PM gitu ya. Iya benar-benar hitungan-hitungan kayak gitu tuh. Itu juga makro. Kalau nggak ngerti tuh bisa maju kan, nunjuk di papan tulis, nih Kak, ini dari mana nih Kak, gitu kan. Ini kalau misalkan di sini, ini gimana nunjuknya nih? Susah. Aduh ya Allah, emang pandemi itu bikin semua jadi ribet emang. Betul banget. Karena Emang ya. harus penyesuaian sih, kita adaptasi. Yes. Harus melek teknologi banget sih. Parah. Akibat pandemi ini. Tapi aku tuh ya bersyukur juga sih sebenarnya PPKU masih offline ya, walaupun cuman setengah tahun doang. Seenggaknya kan udah kayak, wah ngerti nih MPKMB kayak gini loh serunya gitu kan. Iya Terus bener. masuk Ngerasain asrama asrama. juga ya Pak. Iya ngerasain asrama. Untungnya ngerasain asrama. Iya. Sebenarnya asrama tuh kangenin tapi nggak mau diulang kayak. Tapi Iya benar. benar. IPB tuh adalah asramanya gitu loh. Iya, bener. Iya kangen. Tapi tugas-tugasnya nggak mau deh. Sodom. Iya ya Allah itu nggak mau. Tapi kangen asrama, suasana asrama itu kangen banget. Iya sih seru gitu kan. Apalagi kalau hujan gitu ya, musim hujan. Lagi di kelas, tiba-tiba hujan, lagi ngejemurin. Iya langsung pasti. Lari-lari langsung kepikiran jemuran. Iya bisa-bisanya lagi kuliah kepikirannya jemuran. Aku ingat banget kalau misalkan lagi hujan gitu kan, terus kita lagi kuliah. Pasti pas lagi hujan langsung deres gitu, langsung pada nengok ke jendela. Iya. Gitu. Iya auto nengok semuanya kan kayak Iya pasti. hujan, jemuran. Bayangin jemuran. Ya Allah. Cerita kan. Parah sih, gak bisa ngerasain asrama tuh sedih banget sih. Maksudnya ini 57 kasihan ya 57. Kasihan 57, semangat ya 57. Enggak 58 nggak ngerasain juga ya. Aduh. Iya. Sedih deh.
Kita juga capek nih, kayak berasa jadi anak UT nggak sih? Di Westes terbuka. Iya. Kuliah. Aduh, ya Allah. Oke, next pertanyaan lagi ya. Apa ini? Matkul yang harus diwaspadai dengan kekilleran dosennya, Kak. Boleh dari Kak Eva nih, banyak pengalamannya pasti. Ini matkul apa nih? Matkul apa aja, ESL. matkul apa aja deh, boleh deh. Apa aja ya? Yaudah ESL Ya. aja deh. Ya, rada lupa nih nama matkulnya. Coba aku urutin dari semester 3 kali ya. Iya, Seingat boleh. aku. Yang susah. Taruh, kalau yang... Emang nih boleh ya disebutin nama dosennya? Nggak usah disebutin sih, mungkin lebih ke matkulnya aja kali ya. Ya. Agak serem juga nih kalau nyebutnya. Iya. Terus kalau orangnya ada, aduh. Bahaya, ntar aku diincer nih. Oke, kalau dari aku, ekonomi pertanian. Tapi sebenarnya ekonomi pertanian tuh dari materi, ujian, itu tuh emang sesuai sama yang diajarin. Tapi ini serem banget nih ekonomi pertanian. Terus ekonomi sumber daya lahan, itu serem banget. Itu serem banget. Unpredictable sih. Parah unpredictable. Nih belajarnya tuh santai. Tugasnya ya maksudnya nggak yang terlalu lapang biasa. Iya, dia nggak terlalu ribet banget tugasnya. Pas lihat nilai akhir, astagfirullahaladzim. Mungkin ini lebih diwaspadai pas ujian kali ya, kayak. Iya benar, ujian. Soal-soalnya gimana. Yaitu ekonomi sumber daya lahan, ekonomi kelembagaan tuh juga mungkin belajarnya santai, tapi ujiannya juga harus waspada soalnya aku UTS apa UAS ya. Salah satunya tuh ada yang gampang, tapi yang satunya tuh susah banget. Tuh. Kalau semester 5 sih, apa ya semester 5? Ekomet, Kak. Oh iya. Ekomet itu banget Ekomet. pokoknya interdep semuanya susah deh kalau menurut aku. Kalau interdep dari awal sih, dari kita semester awal. Emang susah banget interdep. Kalau semester 5 perdagangan pertanian, pokoknya divisi-divisi yang pertanian itu menurut aku susah. Tuh. Karena materinya banyak banget dan kita harus paham. Di cuman berapa pertemuan tuh? 14 pertemuan. Udah itu kita harus paham. Sebenarnya itu susah. Tapi kalau mau nilai bagus ya belajar. Gak ada cara lain. Gak ada cara lain, cuma bisa belajar. Aduh. Aku kayaknya ngerasain sih yang ekoper nih lumayan deh. Iya, ekoper banget. Teman-teman yang SC juga gitu sih. Cuman tapi ada beberapa juga yang suka loh. Maksudnya kalau teman-teman yang suka ekoper gitu ya, bahkan sampai ekoprod ya, ekonomi produksi, terus Oh iya, THP. itu susah juga tuh. Sampai lupa aku. Mereka Banyak hampir banget sama. rumus. Iya, karena mereka benar-benar kata Sela. Karena suka tentang pertanian, akhirnya tetap ngambil SC yang menurut anak ASL sendiri tuh susah banget. Iya. Keren sih buat anak-anak SC, kalian keren guys. Ngambilnya matkul-matkul itu ya, Kak? Iya, kita sebenarnya mau menghindari ya, Sel, tapi nggak bisa. Kita kalau nggak ngambil deh. Nggak bisa. Nggak bisa lanjut ya. Kalau dari Fadia, sejauh ini ngerasainnya gimana nih? Matkul ASL. Ekosum ya? Iya, masih yang basic ya. Lumayan. Ekosum, ekoling sih seru. Aku diajar sama Bang Beb kan, seru banget sih. Oh iya, itu seru banget, parah. Kalau banget. Seru banget. Tapi dari materinya juga seru sih sebenarnya ekoling kan. Iya, kayak something new gitu loh. Jadi itu seru banget. Gak berasa ini kita ternyata udah pengen sejam. Sumpah, sejam iya. aku Gak ngerti. Kan kirain baru berapa menit gitu. Iya, kirain aku juga belum sampai 30 menit. Gak ada yang ngomong-ngomong gimana sih? Timekeepernya mana nih timekeeper? Bang Hae, Bang Firzi, pada tidur gak? Tidak.
Ditinggal nongki kayaknya. Aduh, Ini kita kayaknya penutupannya gimana nih? oh iya bener ya. Belum nutup. Apa belum? Soalnya udah lebih kan ya dari Iya, Kayaknya di ya udah. 50. Mungkin sekian aja kali ya. Nanti lagi nih kita bakal ngebahas yang lain, tapi bukan di topik akademik kayaknya sih. Gitu deh. Ya udah, Sih. sekian aja lah. Udah malam juga kayaknya. Ditunggu Aduh. topik-topik menarik lainnya ya. Oke. Biar teman-teman ESL lebih tahu nih gimana sih ESL. Iya betul banget. Keren banget emang ESL. Nggak nyesel kok, nggak nyesel. Nggak nyesel. Nggak usah takut sama Jangan kurva milih ya. pindah dulu ya di lagu Jangan pilih pindah. Ini buktinya aku sampai semester 7 masih bertahan, jadi jangan pindah ya. Iya. Ada yang lulus 3,5 tahun kok, pasti kalian Wah. juga. Pasti bisa. Bisa lah, bisa. Nggak mungkin nggak bisa kalau mau usaha tuh. Betul banget. Yang penting Oh, usaha dan doa. Yes. Jangan lupa restu orang tua, nggak? Waduh. Itu paling penting, restu Parah. orang tua. Apalagi mau kita pengen ujian nih. UTS gini kan. Nah, Terus iya benar-benar. Minta Harus doa kalau orang lagi tua. asrama, kita biasanya, aduh lagi sedih-sedih nih biasanya nih. Telepon, Nelpon. Iya, Telepon orang tua. Iya, Ma, aku mau ini, mau ujian, doain. bener-bener. Di lorong aduh tuh kangen banget. telepon. Iya, Iya, cari wifi. Benar. Gemes banget. Oke, sekian dari kita. Terima kasih kakak-kakak. Aduh, seru banget. Kasih kan. Terima kasih juga. Iya, seru banget ini kita cerita-cerita. Iya, ih. Nggak berasa. Nggak tahu nih yang nonton bosan apa enggak ya. Semoga enggak. Kitanya sih nggak bosen ya cerita bareng gini. Kita mah asik sendiri ya. Iya, asik sendiri ini. Oke deh, segini aja. Makasih ya kakak-kakak Oke. semua. Makasih juga. Semangat semuanya. Semangat.